Ya, halo semuanya. Semoga semuanya sehat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang kembali pada perkuliahan pada mata kuliah penelitian tindakan kelas pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang penentuan fokus masalah pada penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perumusan masalah pada penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perumusan judul penelitian tindakan kelas. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diantaranya kalian diharapkan mampu yang pertama memfokuskan masalah pada penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Baiklah, langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penentuan fokus masalah pada penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana memfokuskan masalah pada penelitian tindakan kelas? Sebelum kita memfokuskan masalah pada penelitian tindakan kelas, kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan memfokuskan masalah. Nah, yang dimaksud dengan memfokuskan masalah adalah menentukan pilihan perbaikan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi pada kaitannya dengan penelitian tindakan kelas di sini, kalian itu eh, nantinya sebelum melaksanakan penelitian, kalian harus melakukan yang namanya pra penelitian. Pra penelitian itu yang biasa kita kenal dengan istilah studi awal. Tujuan dilakukannya studi awal itu adalah untuk melakukan mengidentifikasi ya, maksudnya studi awal itu datang ke eh, lokasi yang akan menjadi rencana dilakukannya penelitian. Nah, di studi awal atau pra penelitian itu kalian datang mengenali keadaan kelas, keadaan yang terjadi di kelas, apa yang dialami oleh guru, apa yang dialami oleh siswa, kemudian nantinya kalian mengidentifikasi atau mencari tahu eh, permasalahan apa yang dialami oleh siswa atau guru di kelas yang kalian eh, apa kelas yang akan kalian jadikan sebagai lokasi penelitian. Nah, biasanya pada saat pra penelitian atau studi awal ini nanti kalian akan mengetahui permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, setelah kalian mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi atau masalah apa yang kalian temui atau yang kalian dapatkan pada saat datang ke kelas yang akan menjadi lokasinya kalian melakukan penelitian, nantinya kalian menentukan pilihan perbaikan yang terjadi pada masalah yang kalian temukan. Jadi maksudnya dalam memfokuskan masalah di sini kita menentukan pilihan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang kalian dapatkan pada saat melakukan studi awal atau melakukan pra penelitian. Jadi perlu juga dipahami ya bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu kan berangkat dari sebuah permasalahan. Permasalahan inilah yang akan diperbaiki. Ya tentunya masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang terkait dengan proses pembelajaran ataupun masalah yang terkait dengan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Jadi pada saat menentukan masalah tentunya nantinya kalian akan memfokuskan masalah yang akan kalian selesaikan, memfokuskan masalah yang akan kalian perbaiki yang terkait tadi dengan proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran di kelas yang akan menjadi lokasi penelitiannya kalian nantinya. Nah, itu terkait mengenai tentang memfokuskan masalah pada penelitian tindakan kelas.
Nah, selanjutnya pada pembahasan berikutnya yaitu merumuskan masalah. Nah, setelah kita memfokuskan masalah, selanjutnya kita merumuskan masalah. Ya, tentunya ya pada penelitian tindakan kelas itu punya eh, rumus apa ya, punya cara tersendiri dalam merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas, kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah deskripsi singkat tentang masalah yang harus dipecahkan yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Ya. Jadi rumusan masalah itu tentunya ya dia berisi tentang deskripsi singkat tentang masalah yang harus dipecahkan atau masalah yang harus diselesaikan atau masalah yang harus diperbaiki, di mana itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Jadi pada intinya sebenarnya isi dari rumusan masalah itu dalam apa ya? Isi dari rumusan masalah itu adalah kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah inilah yang nanti akan dijawab pada saat kalian telah melakukan penelitian. Jadi pada intinya ya, kita melakukan penelitian itu, apapun penelitiannya ya, termasuk penelitian tindakan kelas ini, itu kita melakukan penelitian tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jadi sederhananya sebenarnya seperti itu. Kita melakukan penelitian itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jadi pada saat nanti kalian melakukan penelitian, kalian mengambil data, data itu kalian olah, kemudian selanjutnya data itu kalian analisis. Setelah kalian analisis, kalian simpulkan hasil analisis tersebut. Hasil kesimpulan itulah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah kalian rumuskan di penelitiannya kalian. Nah, bagaimana merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas ya? Jadi tentunya ya, masalah yang dirumuskan dalam penelitian tindakan kelas itu harus dijabarkan dan dirinci secara jelas dan operasional, sehingga nantinya bisa tampak ruang lingkupnya. Ya, jadi kita merumuskan masalah itu harus rinci, harus jelas dan operasional. Nah, biasanya kalau dalam penelitian tindakan kelas itu rumusan masalahnya itu biasanya dalam bentuk rumusan masalah deskriptif. Ya, jadi biasanya dalam penelitian tindakan kelas itu rumusan masalahnya dalam bentuk rumusan masalah deskriptif yang seperti apa itu. Misalkan biasanya rumusan masalah deskriptif itu dimulai dari kalimat tanya bagaimanakah. Ya, misalkan bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa. Contohnya ya, jadi yang saya sampaikan ini contoh saja ya, contoh dari rumusan masalah deskriptif pada penelitian tindakan kelas. Jadi bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan metode role playing misalkan ya, role playing pada pembelajaran tematik di kelas 4 Kota Palopo ya, di kelas 4 di Kota Palopo misalkan ya, contohnya seperti itu. Atau misalkan ya, kalau kita spesifikkan, karena kalau biasanya kalau dalam penelitian tindakan kelas itu harus spesifik, harus spesifik lokasi penelitiannya. Nah, misalkan contohnya seperti ini tadi, bagaimanakah peningkatan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik menggunakan metode role playing di kelas 4 SDN 40 di Kota Palopo. Nah, biasanya seperti itu contohnya ya. Jadi ya pada intinya ya dalam merumuskan masalah penelitian tindakan kelas itu harus dijabarkan dan dirinci secara jelas dan sifatnya harus operasional. Kemudian pada rumusan masalah itu berisi tentang kalimat tanya atau pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian. Nah, selanjutnya
kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas? Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwa sebaiknya judul penelitian pada penelitian tindakan kelas itu harus ditulis selengkap mungkin, sehingga dengan membaca judulnya itu kita bisa mengetahui kehendak peneliti beserta kegiatannya nanti pada saat melakukan penelitian. Jadi ya, judul penelitian itu harus selengkap mungkin ya, harus selengkap mungkin. Sehingga maksudnya ya, dengan membaca judulnya saja kita sudah mengetahui apa kehendak peneliti dan apa yang seperti apa kegiatan yang dilakukan nanti pada saat melakukan penelitian. Nah, dalam merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas itu harus mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama sifat dan jenis penelitiannya, ya, kemudian objek yang diteliti, kemudian subjek yang diteliti atau subjek penelitiannya ya itu harus jelas. Kemudian lokasi atau daerah penelitiannya. Jadi lokasi atau daerah penelitian pada penelitian tindakan kelas itu harus spesifik, harus jelas. Jadi keempat ini harus dipenuhi dalam, atau keempat unsur inilah ya yang harus dipenuhi dalam merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Jadi harus sifat dan jenis penelitiannya itu jelas, kemudian objek yang diteliti harus jelas, kemudian subjek penelitiannya harus jelas, kemudian lokasi atau daerah penelitiannya itu harus jelas. Nah, seperti apa contoh hasil rumusan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Nah, ini ada contoh judul penelitian tindakan kelas. Nah, ini contohnya yang pertama, metode simulasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada pembelajaran IPS materi kegiatan sosial di kelas 4 SDN 1 Lalabata, Kota Palopo. Jadi dari judul ini kita sudah mengetahui sifat dan jenis penelitiannya ya. Nah, jadi di sini ada kata meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian ada metode simulasi. Kemudian jadi metode simulasi ini sebagai objek penelitiannya, kemudian subjek penelitiannya di sini adalah siswa kelas 4 ya, siswa kelas 4 SDN 1 Lalabata. Kemudian lokasi penelitiannya itu di SDN 1 Lalabata, Kota Palopo. Jadi ketika kita melihat di sini unsur-unsur yang keempat tadi itu sudah terlihat di judul ini. Jadi ada metode simulasi sebagai objek, ada kalimat meningkatkan kemampuan pemahaman itu dengan melihat itu kita bisa mengetahui sifat jenis penelitiannya. Kalau seperti ini kalimatnya berarti penelitiannya ini adalah PTK ya. Ada kata meningkatkan kemampuan pemahaman, berarti ada upaya untuk memperbaiki permasalahan terkait mengenai tentang kemampuan pemahaman. Kemudian objek penelitiannya jelas siswa kelas 4 SDN 1 Lalabata, kemudian lokasi penelitiannya di kelas 4 SDN 1 Lalabata, Kota Palopo. Atau bisa juga judul penelitiannya dirumuskan seperti ini. Peningkatan kemampuan pemahaman siswa menggunakan metode simulasi pada pembelajaran IPS materi kegiatan sosial di kelas 4 SDN 1 Lalabata, Kota Palopo. Jadi rumusan apa ya? Yang pertama dan yang kedua itu hanya beda di kalimat judul, tapi pada intinya ya semua unsur terpenuhi ya, semua unsur terpenuhi dalam merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Kalau yang kedua ada kata peningkatan kemampuan pemahaman. Ini menunjukkan sifat dan jenis penelitiannya. Kemudian menggunakan metode simulasi, ini objek yang diteliti. Jadi objek yang diteliti itu metode simulasi. Kemudian subjek yang diteliti adalah siswa kelas 4 SDN 1 Lalabata. Kemudian lokasi penelitiannya di kelas 4 SDN 1 Lalabata, Kota Palopo. Atau bisa juga merumuskan judul penelitiannya seperti ini. Peningkatan kemampuan pemahaman siswa pada materi kegiatan sosial melalui metode simulasi.
Yang berbeda dari ini itu ada subjudul penelitiannya. Nah, ada subjudul penelitiannya. Di subjudul penelitiannya di sini berisi tentang apa ya, unsur sifat dan apa ya, unsur sifat jenis penelitiannya, kemudian apa subjek penelitiannya dan kelas yang diteliti. Jadi kalau kita melihat yang apa yang ketiga ini pada intinya sama juga ya, sama juga yang di rumusan apa yang di yang pertama tadi, contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Cuma yang berbeda kalau di yang ketiga ini ada subjudulnya, ada subjudul penelitiannya yang di dalam kurung ini, yang apa yang tulisan miring. Kalau yang bold di atas ini yang capital semua hurufnya itu adalah apa ya, judulnya, kemudian di bawahnya ada subjudul. Nah, itu tentang bagaimana merumuskan judul penelitian pada penelitian tindakan kelas. Oke, baik. Demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait mengenai tentang materi yang telah saya jelaskan, silahkan disampaikan dan kita diskusikan. Terima kasih.